Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada manajemen waktu project. Waktu project biasa disebut juga dengan umur project, yaitu merupakan salah satu atribut dari suatu project yang sangat penting dalam manajemen project. Kegagalan dalam mengelola waktu proyek akan mengakibatkan pada penyelesaian proyek yang tidak tepat pada waktunya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Standish Group itu tahun 1995 di Amerika menyatakan bahwa rata-rata penyelesaian proyek IT itu molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Artinya dalam waktu penyelesaian proyek itu yang semestinya selesai di tahun ini, proyek baru bisa diselesaikan 2,2 tahun mendatang. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat membengkaknya sumber daya proyek. Hal ini terkait dengan biaya, sumber daya, ya, seperti material dan sebagainya, dan juga SDM project, gaji karyawan, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang manajer project dituntut untuk dapat mengelola waktu project sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan project. Nah, di dalam mengelola waktu project, yang pertama langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita harus dapat dulu mendefinisikan aktivitas. Aktivitas apa sih yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan proyek itu? Kemudian mengurutkan aktivitas. Selanjutnya melakukan estimasi lama waktu yang dibutuhkan di dalam melaksanakan setiap aktivitas. Dan selanjutnya tentunya menyusun jadwal proyek dan kemudian dilakukan controlling dari kegiatan atau pengendalian sesuai dengan jadwal proyek. Langkah seperti ini lebih dikenal dengan istilah breakdown. Kita menguraikan setiap bagian pekerjaan itu menjadi lebih detail, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal di dalam pelaksanaan suatu proyek. Dalam penyusunan week breakdown struktur, tim proyek harus dapat mendefinisikan aktivitas. Jadi apapun yang merupakan bagian dari pekerjaan dari suatu proyek itu harus dapat terdefinisikan dengan baik. Dan tentunya tidak boleh ada yang tertinggal. Dari definisi aktivitas ini pula kita bisa melakukan estimasi waktu dan biaya serta sumber daya lain yang kita butuhkan. Pengurutan aktivitas. Nah, dalam mendefinisikan aktivitas, langkah berikutnya kita harus urutkan aktivitas tersebut. Dengan tujuan agar jangan ada pekerjaan itu bolak-balik. Dan hal ini tentu akan memakan waktu nantinya. Untuk itu, setelah aktivitas kita definisikan, maka kita urutkan setiap aktivitas itu. Kemudian, kita juga harus melihat ketergantungan dan hubungan yang menentukan urutan aktivitas. Misalnya, apakah mulainya satu aktivitas harus menunggu aktivitas lain selesai? Atau apakah beberapa aktivitas dapat berjalan bersamaan? Apakah beberapa aktivitas saling overlap? Nah, ini sangat merugikan nantinya di dalam suatu kegiatan. Untuk itu kita harus dapat mendefinisikan ini masing-masing. Ketergantungan atau hubungan antar aktivitas merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek.
Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun aktivitas. Yang pertama, ketergantungan mandatory atau mandatory dependence. Kemudian yang kedua, ketergantungan lepas atau discretionary dependence. Dan yang ketiga, ketergantungan eksternal atau external dependency. Ya, ini definisinya bisa dipahami. Ketergantungan mandatori adalah ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas. Misal, pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum program selesai dikerjakan. Ketergantungan lepas yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Sebagai contoh, dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik, tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistem belum selesai sepenuhnya. Walaupun sebenarnya desain sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan analisis sistem. Kemudian ada ketergantungan eksternal. Ketergantungan eksternal project ini sebagai contoh, pekerjaan instalasi sistem operasi dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Jadi sekalipun sistem yang menjadi bagian proyek kita selesai kita kerjakan, apabila hardware yang akan digunakan belum tersedia, maka instalasi sistem itu belum bisa dilakukan. Nah, ini disebut dengan ketergantungan eksternal. Berdasarkan identifikasi dan definisi aktivitas dan saling ketergantungan ini, maka akan memudahkan tim project dalam menyusun urutan pekerjaan pada project. Alat bantu yang bisa digunakan dalam menyusun urutan aktivitas, salah satunya adalah diagram jaringan project. Nah, diagram jaringan project ini dikenal juga dengan PDM atau Precedent Diagramming Method. PDM itu biasa dikenal juga dengan istilah ADM, Error Diagramming Method, atau Activity on Arrow. Jadi aktivitas itu digambarkan dalam bentuk simbol panah, arrow. Kemudian setiap aktivitas dihubungkan dari satu node ke node yang lainnya. Nah, langkah-langkah dalam membuat diagram jaringan. Semua aktivitas awal project ditempatkan pada node 1. Dan node 1 akan dihubungkan dengan anak panah untuk menuju ke node berikutnya. Estimasi waktu juga dapat ditulis pada anak panah. Misalnya A sama dengan 3. Artinya A itu mungkin dilaksanakan dalam waktu 3 hari. Seperti itu. Di dalam kita membuat diagram jaringan, kita akan menemukan nantinya istilah merger dan bars. Merger dan bars. Suatu node disebut dengan bars jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas. Jadi umpamanya dari node 1 umpamanya itu menghasilkan satu atau lebih aktivitas, maka itu disebut dengan bars. Dan suatu node disebut merger jika beberapa aktivitas menuju ke node yang sama. Jadi mengumpul di satu node yang sama. Maka ini disebut dengan istilah merger. Nanti akan kita temukan di dalam pembahasan kasus nanti. Oke, kita lanjutkan dalam menggambar diagram. Ya. Sebagai acuan, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir
ke depan atau ke arah kanan dan hindari anak panah yang menyilang. Jadi tidak boleh kita di dalam menggambarkan diagram itu nanti saling memotong di antara aktivitas. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, maka sebaiknya disusun ulang gambar diagram jaringan demikian sehingga aliran dan urutan kerjaan mudah dibaca dan dipahami. Oke, nah ini kita contohkan ke dalam satu project. Projectnya kita membangun sistem untuk suatu instansi. Ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan di situ. Aktivitas pertama, menganalisis kebutuhan software. Jadi kalau kita membangun sistem itu berdasarkan waterfall atau SDLC, ada analisis, requirement analysis. Nah, atau analisa kebutuhan kalau di waterfall kita mengenalnya. Maka yang pertama itu ada analisis kebutuhan software. Ya. Apa aja sih software yang kita butuhkan di dalam kita membangun suatu sistem terhadap instansi tersebut. Selanjutnya kita membuat model sistem. Jadi kita memodelkan seperti apa sih sistem yang akan kita bangun sehingga terlihat nantinya cara kerja dari suatu sistem. Jadi dibuatkan model. Yang berikutnya, analisis kebutuhan hardware. Nah, yang dimaksudkan di sini analisis kebutuhan hardware. Apabila sistem yang kita bangun nantinya kita implementasikan, mungkin sistem itu butuh server umpamanya, butuh jaringan. Nah, untuk mendukung jaringan itu kita butuh hub tipe seperti apa, butuh server tipe seperti apa, maka itu dianalisis di dalam aktivitas ketiga, yaitu analisis kebutuhan hardware. Kita lihat di sebelah kanan dari masing-masing aktivitas itu ada pengkodean aktivitas. Jadi analisis kebutuhan software itu dikodekan dengan A. Pemodelan sistem dikodekan dengan B. Analisis kebutuhan hardware dikodekan dengan C. Nah, berikutnya, aktivitas berikutnya adalah pengadaan dan instalasi sistem operasi dan DBMS. Jadi kalau sudah dianalisa, mungkin di awal butuhnya sistem operasinya seperti apa, butuhnya DBMS-nya seperti apa, maka setelah diadakan, kita bisa melakukan instalasi. Nah, kegiatan ini disimbolkan dengan kode aktivitas D. Berikutnya, masuk pada desain input, desain output dari data, dan desain database. Kegiatan ini disimbolkan dengan aktivitas E. Selanjutnya, persiapan dan pelatihan user, itu bisa disingkat dengan aktivitas F. Kemudian pengadaan hardware, itu disimbolkan dengan aktivitas G. Dan selanjutnya aktivitas berikutnya adalah pembuatan program, pengkodingan. Nah, itu disimbolkan dalam aktivitas H. Setelah itu baru kita masuk instalasi hardware. Jadi setelah hardware-nya dibeli, maka dilakukan instalasi. Baru terakhir implementasi sistem. Dalam implementasi sistem berarti kita di sini juga melakukan instalasi sistem yang kita buat di atas hardware yang kita pakai dan kemudian melakukan pengujian terhadap sistem sehingga sistem itu benar-benar siap untuk digunakan. Maka dari beberapa kegiatan ini dapat disimbolkan aktivitasnya dari A sampai J. Nah, tadi kita membahas mengenai ketergantungan aktivitas. Ini dia. Kita lihat di sini aktivitas yang mendahului. Kegiatan A atau analisis kebutuhan software itu belum ada kegiatan yang mendahuluinya. Nah, lama analisis kebutuhan software ini didurasikan itu sekitar 1 hari. Jadi kalau membahas software apa sih yang kita butuhkan di dalam membangun sistem ini,
itu di sini digambarkan pembahasan itu dilakukan dalam 1 hari. Berikutnya, membuat model. Nah, membuat model itu juga belum ada langkah pendahuluan, jadi ini boleh serentak. Ya. Itu dibahas selama 2 hari, ya, atau dikerjakan selama 2 hari. Berikutnya, analisis kebutuhan hardware. Nah, hardware-nya seperti apa, tipenya apa, produk apa dia, itu dilakukan selama 3 hari. Maka dapat dikatakan aktivitas A punya durasi 1 hari, aktivitas B 2 hari, aktivitas C 3 hari. Karena tidak ada kegiatan yang mendahului, maka A, B, dan C itu boleh dikerjakan bersamaan. Beda halnya dengan aktivitas D, pengadaan dan instalasi sistem operasi dan BBMS. Aktivitas D baru bisa dilaksanakan kalau aktivitas A sudah selesai. Dan aktivitas D itu sendiri dikerjakan selama 4 hari. Nah, kita lihat di sini. D itu bisa dikerjakan kalau A sudah selesai dikerjakan. A itu analisis kebutuhan software. Jadi sudah dianalisa software apa yang kita butuhkan, maka baru D bisa bekerja. Mulai membeli software itu, mencari software itu di mana, dan kalau ada diinstalkan, baik itu sistem operasi maupun DBMS. Nah, waktu yang dibutuhkan di situ 4 hari. Berikutnya, aktivitas E, yaitu mendesain, ya, desain input, desain output, desain database. Ya. Nah, mungkin banyak lagi desain di situ, ada dialog desain atau desain interface. Ya. Itu bisa dilakukan setelah aktivitas B dikerjakan. Jadi sudah ada modelnya dulu, baru bisa dilakukan desainnya. Ya. Punya kita modelnya dulu, baru bisa kita lakukan mendesain inputnya, mendesain outputnya, mendesain database-nya. Durasi yang dibutuhkan 5 hari. Berikutnya, persiapan dan pelatihan user. Nah, ini kalau persiapan dan pelatihan ini barangkali kita juga membuat manual book-nya ya, atau buku tutorialnya, itu disebut dengan aktivitas F. Itu bisa dikerjakan sama dengan E tadi, kalau sudah ada model sistemnya, baru kita bisa membuat persiapan pelatihannya. Nah, itu dibutuhkan waktu 4 hari. Pengadaan hardware, melakukan pembelian server, melakukan pembelian kabel, melakukan pembelian hub, dan seterusnya bisa dilakukan setelah C dikerjakan, yaitu setelah dianalisa kebutuhan hardware-nya seperti apa. Waktu yang dibutuhkan 6 hari. Ya, jadi beli hardware itu. Baru berikutnya mulai pelaksanaan coding program. Jadi sudah desainnya sudah ada, desain interface-nya sudah ada, desain database-nya sudah ada. Barulah masuk ke dalam coding program. Nah, dalam coding program ini, yaitu aktivitas A, bisa dikerjakan kalau D dan E sudah dikerjakan. D itu software-nya sudah ada, DBMS-nya sudah ada. Dan E itu desain-desainnya sudah ada. Baru bisa dilaksanakan pengkodingan program. Di sini diperlihatkan waktu yang dibutuhkan 6 hari. 6 hari membangun suatu sistem untuk suatu instansi sepertinya terlalu cepat. Ya. Tetapi bisa aja itu dilakukan kalau di dalam tim program itu terdiri dari beberapa orang programmer. Berikutnya, instalasi hardware. Nah, ketika kita pesan hardware tadi, begitu hardware datang, maka sudah bisa diinstalasi. Ya. Jadi, instalasi itu bisa dilakukan kalau pengadaannya sudah ada. Butuh waktu 2 hari. Nah,
implementasi sistem. Implementasi itu artinya sistem yang dibangun sudah siap untuk digunakan. Untuk bisa digunakan itu sistem yang dibangun sudah diinstalkan di atas hardware yang baru. Sudah diuji di atas hardware yang baru. Jadi artinya J bisa dikerjakan setelah FHI selesai. FHI itu pelatihannya juga sudah ada, sudah dilakukan pelatihan terhadap user, kemudian program juga sudah selesai dan sudah diinstalasi hardware-nya. Nah, itu butuh waktu 3 hari. Nah, ini contoh project kita. Ke depan, kita bukan hanya masalah durasi waktu. Berapa sih biaya yang dibutuhkan di setiap kegiatan ini? Nah, itu nanti akan masuk di pembahasan berikutnya adalah manajemen biaya project. Jadi ada biaya project. Project yang kita lihat sekarang ini adalah project berlaku normal. Tetapi ke depan itu bisa aja ada namanya percepatan project. Ya. Jadi kalau ada perkiraan waktu, kalau cepatnya berapa lama sih bisa dikerjakan? Kalau normalnya berapa lama? Jadi ada nanti namanya percepatan project. Nah, itu masuk di dalam pembahasan kita berikutnya. Yang kita bahas sekarang ini di dalam perkiraan waktu normal. Oke, selanjutnya dari gambar tadi ya, atau dari tabel tadi kita bisa membuatkan aktivitasnya menjadi seperti ini. Kita lihat A, B, dan C. Itu tidak ada kegiatan yang mendahului. Maka A, B, dan C itu boleh kerja serentak atau paralel. Maka digambarkan dia dimulai dari node 1 A itu dengan durasi 1 hari. Ya, jadi dari 1 ke 2 itu adalah A. B itu dari 1 ke 3 dengan durasi 2 hari. Sedangkan C dari 1 ke 4 dengan durasi 4 hari. Ini yang tadi dikatakan dengan bars. Ya. Artinya dari satu node terjadi beberapa aktivitas. Maka ini dikatakan dengan bars. Kita lihat D. Ya. D itu dikerjakan selama 4 hari dan baru bisa dikerjakan setelah A selesai. Kita pedomannya di sini. D bisa dikerjakan selama 4 hari setelah A selesai. Jadi A berarti mendahului kegiatan D. E dan F, E itu 5, F itu 4. Maka E dan F itu bisa dikerjakan setelah B. E dan F bisa dikerjakan setelah B. Nah, ini kita lihat sama. E itu 5 hari, F 4 hari. Kemudian G bisa dikerjakan setelah C selesai. G bisa dikerjakan setelah C selesai. Dengan durasi waktu 6 hari. Seterusnya H bisa dikerjakan setelah D dan E selesai. Kita lihat. H bisa dikerjakan setelah D dan E selesai. Ya, baru H bisa dikerjakan. Kemudian I bisa dikerjakan setelah G. Kita lihat I itu setelah G. Nah, selanjutnya di sini J itu setelah F, H, dan I selesai. Maka pedomannya di sini. J itu bisa dikerjakan setelah F, H, dan I selesai. Ada 3 aktivitas menuju ke node yang sama. Maka ini disebut dengan merger. Ya, ini yang disebut dengan merge.
Jadi di sini kita lihat ada 8 node dan ada aktivitas dari A sampai J. Nah, apa yang kita bahas tadi itu, ini dia, ya. Bagaimana kita membuat tadi itu, ini pedoman atau panduannya di dalam kita membuat diagram tadi. Jadi ini bisa dibaca nantinya. Ya, ini juga. Nah, di sini ada dikatakan di dalam ADM, ya, activity, ya, diagram metode, kita mengenal juga istilah dummy, yaitu suatu aktivitas sebagai prasyarat dari aktivitas lain dengan durasi 0. Artinya begini, dummy ini adalah suatu aktivitas boneka, ya. Maka dikatakan durasinya 0. Jadi dia merupakan pelengkap. Namun pada gambar di atas atau diagram tadi itu nggak ada yang dummy, ya. Nggak ada yang dummy. Nah, mungkin di pembahasan nanti kita akan ketemu kasusnya dummy. Oke, sekarang dari sini kita akan mencoba melihat mana sih yang menjadi jalur kritis. Maka kita masuk ke sini, metode jalur kritis atau critical path method. Dikenal juga dengan istilah CPM. Dikatakan di sini, ya, jalur kritis itu merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat proyek itu diselesaikan. Dan jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki slack dan float. Nanti kita akan bahas slack dan float itu apa. Cuman di sini didefinisikan slack dan float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas atau kelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya suatu proyek secara keseluruhan. Untuk menentukan jalur kritis, pertama, susun diagram jaringan yang baik, ya, untuk memudahkan gunakan metode ADM atau activity data method, ya. Activity diagram method lengkap dengan durasi waktunya. Kemudian yang kedua, identifikasi seluruh jalur yang mungkin, di mana jalur tersebut menghubungkan awal hingga akhir. Dan yang ketiga, hitung waktu total masing-masing jalur dengan total waktu paling lama disebut jalur kritis. Jadi maksudnya begini. Setelah kita membuat diagram seperti ini, maka ada beberapa jalur yang bisa ditempuh untuk sampai kita pada akhir project. Jadi akhir project itu adalah node 8, all project itu adalah node 1. Maka dalam kita melaksanakan project itu, kita bisa melaksanakan jalurnya mungkin dari A ke D, ke H, ke J. Itu project selesai. Atau dari B ke E, ke H, ke J. Itu juga project selesai. Atau dari B ke F, ke J. Dan seterusnya dari C ke G, ke I. Nah, jalur kritis adalah jalur yang menetapkan waktu terpanjang, ya, waktu terpanjang di dalam kita melewati diagram ini. Maka waktu terpanjang itulah titik aman kita melaksanakan suatu project. Jadi bukan jalur yang terpendek. Kalau terpendek mungkin bisa kita lihat D ke F ke J. Tapi kalau ini kita tempuh, mungkin ada beberapa kegiatan dari satu project itu tidak dikerjakan. Maka ini tidak bisa dipakai sebagai jalur kritis. Maka jalur kritis itu adalah yang terpanjang. Untuk itu kita harus hitung.
Nah, dalam menghitung jalur tadi, ya, dari keterangan ketiga, hitung waktu total masing-masing jalur dengan total waktu paling lama yang disebut jalur kritis. Di sini bisa kita contohkan, ya, 1, 4, 6, 3. Jadi ADHJ ini dia 1, 4, 6, 3 itu 14 hari. Jalur kedua BEHJ 2, 5, 6, 3 itu 16 hari. Jalur ketiga BFJ 2, 4, 3 yaitu 9 hari. Dan jalur keempat CGIJ yaitu 3, 6, 2, 3 yaitu 14 hari. Maka dapat disimpulkan di sini yang terpanjang itu adalah jalur 2 atau BEHJ. Maka jalur BEHJ dikatakan sebagai jalur kritis atau critical path dengan lama waktu proyek 16 hari. Lanjut. Nah, tadi kita mengenal istilah free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Jadi menghitung waktu kritis itu di samping cara ini, kita juga bisa menggunakan dengan menghitung free float dan total float. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Dan total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya suatu project. Kita lihat di sini, ya. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan dan arah belakang. Metode penelusuran arah depan itu dikatakan dengan forward. Jadi kalau menggunakan penelusuran arah depan itu forward, maka harus mempertimbangkan waktu paling cepat dimulainya aktivitas, yaitu disebut juga dengan early start atau ES, dan waktu paling cepat selesainya aktivitas atau early finish disingkat dengan EF. Tapi kalau penelusuran ke belakang, yaitu harus mempertimbangkan waktu paling lambat dimulainya aktivitas atau late start disingkat dengan LS, dan waktu paling lambat diselesaikannya aktivitas itu atau late finish disingkat dengan LF. Mungkin masih bingung, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia, ya. Apa itu ES, EF, LS, dan LF? Jadi, kalau kita menghitung ke depan, maka nilai inilah yang akan berubah. Sedangkan kalau kita hitung ke belakang, maka nilai inilah yang akan berubah. Ya. Jadi, hitung ke depan maksudnya dari kiri ke kanan. Sedangkan hitung ke belakang, itu dari kanan ke kiri. Sekarang kita lihat bentuk diagram kita. Jadi yang awalnya tadi seperti ini, ya, seperti ini. Setiap node kita bagi jadi 3. Jadi ada node itu sendiri, kemudian di sebelah kanan kirinya ES dan EF. Sebelah kanannya ada LS dan LF. Maka itu yang disimbolkan di sini tadi. Sebelah kiri ada ES dan EF, dan sebelah kanan ada LS dan LF. Maka setiap node akan berubah bentuk jadi seperti ini. Jadi ada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-8. Kemudian masing-masing node sudah dibagi 2 lagi, ya, dibagi kiri dan kanan. Nilai awal itu selalu dimulai dari hari ke-0. Jadi bukan hari ke-1 ya, hari ke-0. Nah, kalau kita menghitung maju atau forward, berarti kita menghitungnya dari 1 ke belakang, ke 8.
Sedangkan backward dari belakang, dari 8 ke 1. Nah, sekarang kita coba menghitungnya. Kita misalkan project yang kita kerjakan ini dimulai tanggal 1 April 2020. Maka untuk memudahkan perhitungan kita tandai awal project ini hari ke-0. Ya, jadi kita tandai awal project kita hari ke-0. Sekarang kita akan menghitung maju dengan metode forward dan nantinya juga akan menghitung mundur dengan metode backward. Kita coba hitung maju. Oke, seperti ini. Perhitungan arah maju atau forward. Kita lihat di sini 0, 1, ya. Di sini 1. 0 adalah ES dari A, dari aktivitas A. 0 adalah ES dari aktivitas A. Sedangkan 1 adalah EF atau early finish dari aktivitas A. Jadi 0 merupakan waktu paling cepat atau paling awal start, ya. Awal start dari A, sedangkan 1 di sini adalah awal finish dari A. Seperti itu. Sekarang 2. 2 itu didapatkan dari awalnya 0, durasi aktivitas itu 2, maka dia akan selesai di hari kedua. C, aktivitas C. Dimulai di hari ke-0, karena durasinya 3 hari, maka dia selesai di hari ketiga. Selanjutnya, D. D itu dimulai di hari 1. Ya. D ada 4 hari. Nah, mestinya kalau 1 tambah 4 itu 5. Tapi di sini yang masuk malah 7. Kita lihat yang lain. 2 tambah 5, 7. Nah, berarti yang diambil adalah nilai ini. Ya, jadi dari 2, early start-nya dari E itu adalah 2, dan early finish-nya 7. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Kenapa bukan 5 yang masuk di sini? Maka berlaku aturannya seperti ini. Ya. Kalau kita menghitung maju dari 1 ke 8 atau menghitung secara metode forward, kita mencari nilai yang terbesar. Jadi ada 2 nilai tadi, 1 tambah 4, 5. 2 tambah 5, 7. Maka kita ambil yang 7. Jadi 7 yang dimasukkan di sini. Nah, hal ini juga berlaku di yang lain. Kita lihat di sini 3 tambah 6, 9. 9 tambah 2, 13. Padahal 9 tambah 2 itu 11. Kita lihat ke yang lain. 2 tambah 4, 6. Tapi masuk di sini 13. Nah, ternyata dari sini 7 ditambah 6, 13. Jadi ada 3. Karena di sini ada major, ya. Ada 3 di situ. 7 tambah 6, 13. 2 tambah 4, 6. 9 tambah 2, 11. Maka yang dipakai yang ini, 13. Kemudian 13 tambah 3 sama dengan 16. Nah, terlihat di sini waktu yang dibutuhkan itu 16 hari. Sekarang kita coba dengan hitung mundur atau backward. Oke. Ini keterangan, nanti bisa kalian baca, ya. Adalah menceritakan aturan yang berlaku tadi. Bagaimana sih cara kita memulai menghitung dari kiri ke kanan? Aturan mengambil, kalau terjadi merger, kita mengambil nilai terbesar. Nah, itu diceritakan di sini. Ya. Boleh dibaca nantinya. Berikutnya, kita menghitung mundur. Nah, untuk menghitung mundur, tadinya kan kita sampai di sini. Ya. Untuk menghitung mundur atau backward, nilai 16 kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, nilai 16 kita pindahkan ke sebelah kanan.
maka jadi dia seperti ini. Nah, aturan yang berlaku, kalau kita menghitung mundur, maka kita mengurangi, bukan menambah lagi. Jadi 16 kurang 3, 13. 13 kurang 2, 11. 11 kurang 6, 5. 5 kurang 3, mestinya 2. Tapi di sini ditulis 0. Nah, kita lihat dulu, kita biarkan itu dulu. Sekarang kita lihat ke tengah. 13 kurang 4. Ya, 13 dikurang 4 mestinya 9. Tapi di sini ditulis 2. Ya. Ke atas. 13 dikurang 6, 7. 7 dikurang 5, 2. Nah, di sini terjadi perbandingan. 7 kurang 5, 2. 13 kurang 4, 9. Dibandingkan. Ambil nilai terkecil. Jadi kalau kita menghitung mundur, itu diambil nilai yang terkecil. Maka masuklah di sini 2. Kemudian 2 kurang 2, 0. Jadi kalau tadi ada 5 kurang 3, 2. 2 kurang 2, 0. Kalau di sini 7 dikurang 4, 3. 3 kurang 1, 2. Maka yang diambil yang terkecil, yaitu 0. Oke. Dari situ, ini keterangannya, ya sama dari apa yang saya jelaskan tadi. Ini keterangannya bisa dibaca lagi nanti. Dari diagram ini pun kita sudah bisa menentukan jalur kritisnya. Nah, mana jalur kritisnya? Kita lihat aja. Apabila ES dan EF-nya sama dengan LS dan LF, itu kita tebalkan. Jadi 0 dengan 0 kita tebalkan. 2 dengan 2 kita tebalkan. 7 dengan 7 kita tebalkan. 13 dengan 13 juga ditebalkan. 16 dengan 16. Maka yang dicetak tebal itu dikatakan jalur kritis. Jadi B, E, H, J. Oke. Nah, sudah 2 kita dapatkan jalur kritis. Yang pertama tadi dengan menjumlahkan durasi terpanjang, itu yang jalur kritis. Kalau di dalam diagram kita lihat ES dan LS-nya sama. Oke, berikutnya. Menentukan jalur kritis berikutnya adalah dengan menentukan total float dan total free float-nya. Caranya, tabel ini, diagram ini, kita masukkan ke dalam tabel rekapitulasi. Ya. Nah, ini disebut dengan tabel rekapitulasi. Critical path method. Cara memasukkannya, tadi kita punya aktivitas A sampai J. Ya. Maka kita pindahkan dia. Aktivitas A itu berada antara node 1 dengan node 2 dengan durasi 1. Ya. Aktivitas A berada dari node 1 sampai node 2 dengan durasi 1. Aktivitas B berada di antara node 1 dan 3 dengan durasi 2. Aktivitas C berada di node 1 dan 4 dengan durasi 3. Ini dia. A itu berada antara 1 dan 2. Ya. A berada antara 1 dan 2. D berada antara 1 dan 3. C berada antara 1 dan 4. Oke. Itu dia, dan itu berlaku semua sampai ke bawah. Kita lihat, J itu berada antara 6 dan 8. J berada antara 6 dan 8. Benar nggak? Oh iya, 6 dan 8. Di situ J. Sekarang kita masukkan nilai early-nya. Early start, early finish. Late start, late finish. Nah, masing-masing nilai ini kita ambil dari tabel.
Contoh A. A itu early start-nya adalah 0 dan early finish-nya 1. Itu diambil dari sini. A. Early start 0 dan early finish-nya 1. B. Early start-nya 0, early finish-nya 2. C. Early start-nya 0, early finish-nya 3. Nah, ini dia. Ya. Berlaku seterusnya ke bawah. Ya, contoh D. Early start-nya 1 dan early finish-nya 7. D. Early start-nya 1 dan early finish-nya 7. E. Early start-nya 2, early finish-nya 7. F. Early start-nya 2, early finish-nya 13. Jadi, semua kita salin ke dalam tabel. Sampai ke J, yaitu early start-nya 13, early finish-nya 16. Jadi, J early start 13, early finish 16. Hal itu berlaku juga untuk last. Ya, last start dan last finish. A itu last start-nya 0, last finish-nya 3. B last start-nya 0, last finish-nya 2. C last start-nya 0, last finish-nya 5. Kita lihat. A. Last start-nya itu yang diambil yang sebelah kanan. Itu 0 dan finish-nya 3. B. 0, finish-nya 3. C. Last start-nya 0 dan last finish-nya 5. Ya. C itu last start-nya 0, last finish-nya 5. Nah, ini kita salin semua ke bawah berdasarkan diagram tadi. Ya. Berdasarkan diagram tadi. Kita uji. Umpamanya I. Last start-nya 11, last finish-nya 13. Boleh kita lihat. I. Last start-nya 11, last finish-nya 13. Nah, berikutnya kita baru menghitung total float. Ya, kita hitung total float dan free float. Total float rumusnya adalah, jadi kenapa dapat 2? 0, 2, 2, 0, 7. Dari mana datangnya? Berpedoman kepada rumus ini. Ya. Total float itu adalah late finish dikurangi early start dikurangi durasi. Saya ulangi, total float late finish dikurangi early start dikurangi durasi. Nah, kita lihat di sini. Late finish dikurangi early start dikurangi durasi. 3 kurang 0 dikurang 1 dapat 2. 2 dikurangi 0 dikurang 2 dapat 0. 5 dikurangi 0 kurang 3 dapat 2. 7 dikurangi 1 dapat 6 kurang 4 dapat 2. 7 dikurang 2 dapat 5 dikurang 5 dapat 0. 13 dikurangi 2, 11 dikurangi 4 dapat 7. 2 ya, itu didapatkan dari 11 dikurang 3 dapat 7 dikurang 6. Loh, kok segitu? 2 itu adalah 11 dikurangi 5. Ya. Kemudian dikurang 3. Bukan kurang 5. 11 dikurang 3. Yang dapat 8 dikurang 6. Dapat 2. Kemudian 13 dikurangi 7. Ya, dikurangi 6. Maka dapat 0. Dan seterusnya ke bawah. Nah, itu untuk total float. Sedangkan free float itu rumusnya diambil dari sini. Ya. Early finish. Ya, untuk free float, early finish dikurangi early start kurang durasi. Jadi ini lebih gampang. Ya, untuk mendapatkan nilai ini adalah early finish dikurang early start kurang durasi. Contoh 1 kurang 0 kurang 1, 0. 2 dikurang 0 kurang 2, 0. 3 kurang 0 kurang 3, 0.
7 kurang 1, 6 kurang 4, 2. 7 dikurang 2 sama dengan 5 kurang 5, 0. 13 dikurang 2, 11 kurang 4, 7. Ya. Ini lagi 9 dikurang 3, 6 kurang 6, 0. 13 dikurang 7. Dapat 6 kurang 6, 0. Ya. Kemudian 13 kurang 9. Ya, 13 kurang 9 dikurang 2 dapat 2. Dan 16 kurang 13 dikurang 3 dapat 0. Itu dia untuk free float. Ya. Selanjutnya, jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan free float dan sama dengan 0. Artinya, jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Jadi kalau total float dan free floatnya sama dengan 0, maka itu dikatakan jalur kritis. Maka dapat kita lihat di gambar, total float dengan free floatnya yang 0 ini, maka kita tandai dengan bintang. Kemudian ini sama-sama 0, kita tandai dengan bintang. Dan ini juga sama-sama 0, kita tandai dengan bintang. Ini juga sama-sama dengan 0, kita tandai dengan bintang. Nah, yang bertanda bintang itu yang pertama adalah B. Yang kedua, E. Yang ketiga, H. Dan yang keempat, J. Dengan demikian, dikatakan di sini, jalur kritis adalah B, E, H, J. Atau 1, 3, 5, 6, 8. Dengan umur proyek 6 hari. Nah, jadi jika proyek dimulai 1 April, maka proyek akan selesai 16 April. Ini kalau tidak pakai libur. Ya. Kalau tidak pakai libur. Jadi normalnya itu harusnya tanggal 16 April sudah selesai. Ini yang harusnya selaku manajer proyek, selaku kita sebagai manajer proyek, menginstruksikan kepada tim proyek, ya, kepada bawahan kita, bahwa proyek ini harus selesai tanggal 16 umpamanya. Itu kalau nggak pakai libur. Tapi harus disesuaikan juga dengan aturan jam kerja di perusahaan. Nah, kalau ini diberikan kepada tim proyek kita, mereka nggak ngerti kapan sih waktu proyek itu harus selesai. Gitu. Ribet bagi mereka membaca tabel seperti ini atau membaca diagram seperti ini. Itu harusnya dipahami oleh manajer proyek. Sedangkan tim proyek atau pelaksana beri mereka bagan atau gancat. Nah, sekarang kita buat gancatnya. Jadi berdasarkan ini tadi kita bisa buat gancat seperti ini. Oke. Nah, dalam membuat gancat ini boleh ini dimasukkan kembali ya. Pengkodeannya, durasinya, atau kalaupun ini tidak dimasukkan, tidak jadi masalah karena pedomannya dari sini. Ya. Dari sini. Maka kita lihat dari proyek tadi, ya, dia dimulai tanggal 1. Jadi di soal tadi dibunyikan proyek itu dimulai tanggal 1 April. Ya. Setiap proyek dimulai 1 April. Kita sudah tahu durasinya itu 16 hari. Kita lihat. Oke. Aktivitas A, yaitu analisis kebutuhan software. Ini April. Jadi Maret itu sampai tanggal 31. Batasnya di sini kayaknya. Nah, di hari Rabu, jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita lihat di sini, Sabtu dan Minggu itu merah. Artinya tidak kerja atau libur. Berarti kalau ada pun pekerjaan yang masuk di hari itu, ya diliburkan.
Maka kita lihat. A itu 1, B 2, C 3. Nah, ini pekerjaan A, B, C. Sedangkan pekerjaan pengadaan instalasi itu dikerjakan oleh D. Ya, setelah A. Jadi, kita lihat, ini A sudah selesai. Maka di hari Kamis, dia bisa mengerjakan pekerjaan D dengan durasi 4 hari. Cuman dia kerja itu Kamis, Jumat, Sabtu Minggu dia libur. Terus kerjaannya dilanjutkan lagi Senin, Selasa. Jadi selama 4 hari. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Terus pekerjaan E itu dikerjakan oleh setelah B selama 5 hari. Nah, kita lihat ini D sudah selesai di hari Kamis. Di hari Jumat dia mengerjakan ini. Ya. Selama 5 hari. Ya, selama 5 hari. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita ada salah. Mestinya bukan sampai di sini. Sampai di sini. Karena 5 hari. Kemudian, persiapan pelatihan user. Itu bisa juga dilakukan setelah B. Makanya dia sama startnya. Itu selama 4 hari. Jadi di hari Jumat dia juga ngerjakan ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga terlewat gitu. Mestinya sampai di sini dan ini sampai di sini. Kemudian pekerjaan G itu dikerjakan setelah C selesai. Kita lihat C itu selesai di hari Jumat. Nah, di hari Sabtu dia nggak langsung mengerjakan pekerjaan G karena itu libur. Dia baru masuk di hari Senin. Maka dia kerjakan selama 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai Jumat itu 5 hari. Dia lanjutkan di hari Senin 6 hari. Sedangkan kerjaan H itu dikerjakan setelah D dan E. Maka dikerjakannya di hari Senin selama 6 hari. Ya. Maka pekerjaan itu selesai di hari Senin depannya. I dikerjakan selama 2 hari setelah G selesai. Baru selanjutnya implementasi itu dikerjakan selama 3 hari setelah FHJ selesai. Jadi setelah semuanya selesai baru dia mulai gitu. Maka pekerjaan itu selesai di tanggal 23 April. Jadi ini selesai 16 kalau Sabtu Minggu tetap bekerja. Tapi kalau Sabtu Minggu libur, maka itu akan selesai di tanggal 23 April. Maka dari Gancar, proyek harus dimulai di tanggal 1, lama pelaksanaan 16 hari, hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung karena masa hari libur. Oke. Inilah sebetulnya menjadi pegangan tim project. Jadi dia bisa melihat, oh ternyata project ini harus selesai selama 23 hari. Atau dia melihat, oh ternyata pengadaan hardware ini sudah harus ada di tanggal 13 April umpamanya. Ini yang dipedomani oleh tim project. Dia nggak akan melihat gancatnya seperti apa dan seterusnya. Dan ini yang harus disampaikan oleh kita selaku manajer project kepada tim kita sebagai pelaksana project. Baik, selesai satu slide kita untuk hari ini. Oh iya, tadi saya ada menyinggung mengenai WBS ya. Kita lihat dulu WBS itu ya. Sebetulnya ini udah pernah kita singgung juga kemarin, work breakdown struktur. Nah, apa itu WBS? Adalah suatu metode pengorganisasian project ya, menjadi struktur pelaporan hierarki. WBS digunakan untuk melakukan breakdown. Ingat ini, melakukan breakdown atau memecah tiap proses kegiatan menjadi lebih detail. Tujuannya supaya jangan ada pekerjaan itu tertinggal. Pekerjaan yang tertinggal biasanya dilakukan penyisipan. Penyisipan itulah yang memakan waktu dan memakan biaya. Dan itu tidak
dibenarkan. Ya. Untuk menghindari itu, maka harus di breakdown setiap kegiatan kita. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen project, meliputi ya, kita seletkan, meliputi kontrak. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kontrak? Yaitu lingkup project. Ya. Apa saja yang menjadi bagian dari pekerjaan yang harus kita kerjakan dan apa aja yang tidak harus kita kerjakan. Berapa lama waktu pengerjaan project itu? Terlihat di semuanya di kontrak, bahkan termasuk biaya. Kemudian gambar, ya. Gambar atau planning atau rancangan, desain, nah semua masuk di sini. Kemudian spek, ya, spesifikasi. Contoh tadi kalau kita beli hardware, speknya yang seperti apa? Core i3 kah, Core i7 kah, dan seterusnya. Project kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti struktur hierarki dan tentunya menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. Karena cukup terperinci, maka setiap bagian itu jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaannya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaannya. Nah, mendefinisikan aktivitas. Pada prinsipnya, work breakdown struktur itu adalah memecah bagian pekerjaan ke dalam yang lebih detail atau lebih kecil. Subbagian. Nah, ini sering terjadi kita. Kalau kita di dalam membangun sistem, di dalam membangun program, kadangkala dalam suatu program kita itu kita punya desain, ada subprogram. Terlupa kita memasukkan desain subprogram. Ketika di dalam pelaksanaan project nanti baru kita ingat. Itu akan menambah waktu, membongkar file, membongkar database. Dan itu akan memperlambat penyelesaian project kita. Oke, nah apa sih manfaat WBS? Ya, tujuannya yang pertama mengurangi kompleksitas. Artinya karena sudah diurai. Ya, jadi kita sudah masuk ke hal yang lebih detail. Yang kedua, fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Jelas kapan mulainya dan bagaimana sih pekerjaan itu sudah bisa nggak diselesaikan sesuai dengan waktunya. Adanya estimasi biaya. Ya. Kemudian digunakan juga untuk menyusun anggaran. Kemudian juga dengan WBS itu kita bisa memperkirakan risiko. Jadi ini masuk ke pembahasan berikutnya nanti ada biaya atau manajemen biaya project. Ya. Kemudian ada risiko manajemen. Ya, nah ini masuk nanti ke dalam aktivitas atau pembelajaran kita ke depan. Ya. Nah, dua itu slide kita untuk pembahasan mata kuliah kita hari ini. Saya harap ini dipelajari dan di dalam diskusinya nanti akan kita bahas jika ada hal-hal yang menjadi pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.